Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, kelas Ibnu Batuta dan kelas Ibnu Hayyan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi. Pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir, jadi Ananda sudah tahu di pembelajaran terakhir di setiap materi bahasa Indonesia Ananda harus menulis sebuah teks. Kali ini kita akan membahas tentang cara menulis teks deskripsi. Apa saja langkah-langkah menulis teks deskripsi? Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan objek. Yang kedua, mengamati secara langsung objek yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang akan kita deskripsikan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, menulis teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah menyunting atau mengedit. Baik Ananda, Ustadz akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah menulis teks deskripsi 1-6. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah menentukan objek. Ananda semua, objek di sini adalah benda yang akan kita deskripsikan. Contohnya adalah kelas, rumah, atau tempat wisata, pantai, gunung, perkebunan dan lain sebagainya. Namun Ananda, pada pertemuan ini kita akan fokus objeknya adalah rumah Ananda sendiri, rumah antum yang antum tempati setiap hari, aktivitas setiap hari. Ananda akan mendeskripsikan objek rumah Ananda dari halaman, isinya, kondisinya, suasananya dan lain sebagainya. Jadi menentukan objek itu bisa apa saja, tapi kita samakan, yaitu objeknya adalah rumah Ananda. Selanjutnya adalah mengamati secara langsung. Jadi Ananda, kita sudah tentukan objeknya tadi, bahwa objek yang akan kita deskripsikan adalah rumah. Berarti kita amati secara langsung dari halamannya, ruang tamunya, ruang keluarga, kamar, dapur, bahkan halaman rumahnya, bentuk rumahnya bagaimana, lantai 2 kah, memiliki bunga yang banyak, warnanya apa saja. Di ruang tamu itu ada tempat duduk, ada makanan dan lain sebagainya. Di ruang tamu juga di ruang keluarga juga kita amati, ada televisinya, ada sofanya. Di kamar Ananda juga antum amati. Jadi di langkah kedua ini, setelah kita tentukan objek, kita mengamati secara langsung objek yang kita akan deskripsikan. Sembari mengamati objek yang akan kita deskripsikan, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang akan kita deskripsikan. Jadi sambil mengamati kita mengumpulkan data. Ananda semua, pada pertemuan kedua sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur dari teks deskripsi. Ada identifikasi, deskripsi bagian, kesan dan saran. Identifikasi itu apa isinya? Kalau yang kita tentukan adalah rumah, berarti di identifikasi ini isinya adalah alamat rumah antum, bentuk rumah antum, warnanya seperti apa. Jadi secara umum diidentifikasi. Jadi kalau dia kotaknya ini ada identifikasi, deskripsi bagian, kesan dan saran, ini ada 3 kotak, berarti minimal nanti Ananda deskripsikan rumahnya dengan 3 paragraf. Nah, paragraf pertama itu identifikasi, berisi tentang alamat rumah, bentuk rumahnya, ya yang berkaitan secara umum. Yang di deskripsi bagian, Ananda sudah mengumpulkan data tentang bagaimana bentuk dari halaman rumahnya, kamar tamunya, dan semua dari lingkungan rumah antum. Kesan dan saran itu antum berikan bagaimana kesan atau saran Ananda terhadap rumah antum. Misalnya kalau kesan itu, saya sangat nyaman tinggal di rumah ini, semoga rumah ini tetap
menjadi rumah saya seterusnya dan sebagainya. Jadi di langkah ketiga ini mengumpulkan data dan informasi ini, Ananda di langkah kedua mengamati sambil mengumpulkan data. Selanjutnya di langkah keempat, Ananda membuat kerangka karangan. Apa fungsi dari kerangka karangan ini? Supaya nanti ketika kita menulis, kalau lupa kita sudah tahu. Misalnya kita buat judulnya Rumahku yang Nyaman. Langkah kerangka yang pertama, halaman rumah dulu Ananda ceritakan halaman rumah Ananda itu seperti apa. Halaman rumah saya dipenuhi dengan bunga-bunga. Di sebelah kanan itu ada pohon pepaya, misalnya pohon rambutan. Di sebelah kiri itu ada apa, misalnya. Jadi kerangka karangan ini seperti peta. Jadi dari awal kita mau mendeskripsikan dari mana. Misalnya Ananda mendeskripsikan dari halaman rumah dulu. Setelah di halaman rumah, Ananda deskripsikan ruang tamu. Setelah itu Ananda deskripsikan ruang keluarga dan selesai sampai semua sudah dideskripsikan. Apakah dari halaman rumah dulu Ustadz? Tidak. Ananda boleh mulai dari mana saja, tapi Ustaz sarankan Ananda mendeskripsikan dari halaman rumah, masuk ke ruang tamu, ke ruang keluarga, ruang kamar, dapur, halaman belakang dan lain-lain. Jadi antum boleh mendeskripsikan dari mana saja. Jadi fungsi dari kerangka karangan ini sebagai peta kita, nanti supaya tidak bingung setelah mendeskripsikan ini, Ananda mendeskripsikan apa lagi, seperti itu. Dan yang kelima adalah mulai menulis teks deskripsi. Kalau strukturnya 3 tadi, Ananda buat identifikasi itu apa, deskripsi bagian isinya apa saja, dan kesan. Jadi menulis teks deskripsi, Ananda tulis saja sesuai dengan strukturnya. Nah, jadi di menulis deskripsi ini antum ceritakan semua kondisi dari kondisi rumah antum, baik suasananya, baik dari bentuknya, warna, ada bau harum-haruman atau misalnya ada bau yang tidak sedap, Anda deskripsikan di situ. Karena di menulis teks deskripsi ini Anda harus bisa menggunakan panca indera antum. Misalnya apa yang didengar ketika mendeskripsikan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, dan lain sebagainya. Jadi Anda tulis saja sesuai dengan strukturnya. Ingat ya, strukturnya identifikasi, deskripsi bagian. Di identifikasi itu berisi, Anda coba lihat lagi catatan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menyunting atau mengedit. Jadi setelah Anda selesai, mungkin ada 5 paragraf, Anda lihat lagi, misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang bagus, Anda perbaiki, atau ada kalimat atau ada huruf yang kurang, Anda perbaiki. Nah, itu di proses menyunting. Itu Ananda materi hari ini tentang menulis teks deskripsi. Anda ikuti langkah-langkah cara mendeskripsikan rumah Ananda. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.